Ya, sampai berjumpa. Kita akan membahas bagaimana membangun karakter terbuka kepada kaum muda. Mereka sudah melihat terlebih dahulu video saya mengenai bagaimana membangun karakter terbuka dalam satu buku ini, yang diambil dari buku ini. Ini buku karakter terbuka. Oke, sudah cukup ya. Saya akan mengulas sebentar bahwa karakter terbuka ini meliputi terbuka kepada Allah dan kepada kaum beriman yang lain. Itu waktu karakter terbuka kepada Allah itu kita bisa sekutu dengan Allah, kita bisa mendengar apa yang Allah firmankan, yang Allah bisa mengetahui apa yang Allah inginkan. Jadi kita terbuka, kita bisa menerima, kita bisa amin. Kemudian kepada sesama saudara seiman, itu kita tidak menutup diri, tapi kita bisa terbuka. Mereka mau bersekutu dengan kita mau bersekutu dengan mereka juga bisa. Ini prinsip satu karakter terbuka. Nah, oleh karena itu, untuk selanjutnya saya akan mengetahui para pemuda ini di dalam menyerap bagaimana karakter terbuka itu dan nanti secara praktisnya. Kita mulai. Ya, dari bunga ya. Melihat video tadi, menurut saya karakter terbuka itu sangat penting ya, bahwa setiap orang muda harus memiliki karakter terbuka. Karakter terbuka itu ada dua, sifatnya ada dua. Pertama, bisa terbuka kepada Allah, tapi kita juga bisa terbuka kepada manusia. Seperti yang dikatakan oleh saudara Joni tadi, bahwa terbuka itu kita bisa menerima Allah, kita bisa mengetahui kehendak Allah kepada kita, juga kepada orang lain. Juga kita bisa menerima orang tanpa melihat sisi luarnya. Kita bisa menerima orang, juga bisa menyuplai dia dengan Allah. Karena itu sebagai orang muda kita juga perlu belajar bagaimana kita bisa mempunyai pengalaman dengan karakter terbuka itu sendiri. Ya, amin. Mungkin cara Lukas bisa melanjutkan. Kalau dari saya, setelah saya menonton video membangun karakter terbuka dari YouTube, saya melihat 2 poin seperti bunga tadi, yaitu terbuka untuk Tuhan dan terbuka kepada sesama, kepada sama kita yang beriman. Kalau dari yang terbuka ke Tuhan, itu juga ada dua arah menurut saya. Kita harus bisa terbuka, yaitu kita menerima apa yang Tuhan beri dalam diri kita, yaitu firman-Nya. Terus kita juga harus terbuka, yaitu misal kita ada masalah, kita mempunyai sesuatu yang ingin dibicarakan pada Tuhan, kita harus juga terbuka pada Tuhan, datang kepadanya, seperti itu. Terus kepada sesama, itu juga sama. Kalau ada teman yang mau datang kepada kita, dia mau cerita, ya kita harus menerima dia, itu terbuka. Terus kalau kita juga punya masalah, kita juga bisa datang kepada teman kita buat menceritakan apa yang kita keluhkan, kayak seperti itu. Terus bagaimana cara membangun karakter itu? Itu dapat dengan tidak menutup diri. Jadi kita misal datang pada Tuhan, menikmati Tuhan seperti itu, dengan berdoa, dengan menyeru nama Tuhan terutama. Terus Amin. kalau dalam karakter terbuka ini juga kita harus mempunyai sikap tertutup juga sebenarnya, karena tidak semua yang kita pendam itu harus diomongkan kepada semua orang. Contoh ya, hal-hal privasi kita seperti itu tidak usah dibilang ke banyak orang, tapi mungkin kalau hal-hal seperti itu kita hanya bisa datang pada Tuhan seperti itu. Terus kita harus juga bisa menutup diri pada iblis terutama. Amin. Karena itu dapat menguasai kita. Kalau kita tidak mau menutup diri terhadap iblis,
wah itu bahaya itu. Karena iblis itu sekarang mudah untuk menguasai diri kita lewat media sosial seperti IG, terus YouTube, WhatsApp, dan lain sebagainya seperti itu. Ya, amin. Ya, mungkin pertanyaannya, eh, kalau kira-kira itu mulai kita melatih diri ya, itu ada hambatan-hambatan apa yang mungkin terjadi untuk melatih karakter terbuka ini? Apakah nggak ada hambatan atau ada hambatan? Mungkin pernah mengalami atau memperkirakan hambatan apa yang mungkin terjadi? Ya kalau dari saya tentu saja ada hambatannya. Ya, Karena misal kalau saya sedang mengalami masalah, ya, terus saya malah tidak terbuka pada Tuhan, saya malah menyalahkan Tuhan, seperti itu kan hal yang salah. Seharusnya saya terbuka dan bilang sejujur-jujurnya gimana, terus memohon jalan keluarnya seperti itu. Terus misal kalau dengan sesama, kadang ya contoh kita udah tahu ini teman mau cerita apa seperti itu, terus kita tidak mau menerima. Nah, kita sebenarnya kan nggak boleh menutup diri seperti itu, padahal kita kan harusnya mau membantu dia kayak seperti itu. ya. Kalau Bunga, Tentu saja tadi dikatakan ada kesusahan apa enggak, sangat kesusahan ya. Sebagai Ya. orang muda pun hal terbuka itu juga bukan sesuatu yang mudah. Terkadang kalau tadi dikatakan oleh Lukas ya, bahwa terbuka, kadang kita ada masalah juga nggak bisa langsung datang kepada Tuhan. Kita selalu menyelesaikan sendiri. Tetapi Ya. lewat karakter terbuka kita bisa tahu bahwa segala sesuatu kita perlu membiarkan Tuhan itu bekerja di dalam kita. Amin. Setiap ada masalah, membiarkan Tuhan itu menjadi penyelesaian masalah kita. Amin. Terus dari sisi yang lain juga saya ada kesusahan ya, bahwa menerima nasihat orang lain. Kadang kita sebagai orang muda tuh nggak mau menerima nasihat orang lain. Menerima nasihat dari saudara gereja kita kadang nggak mau. Tetapi di karakter terbuka ini kita perlu amin. Amin terhadap firman Allah, amin terhadap nasihat di dalam gereja. Kita perlu melatih diri kita untuk amin terhadap Allah, juga mau terbuka kepada sesama kita. Amin. Ya. Ya, saudara, di dalam Tuhan, betapa pentingnya setiap kita. Ya, memang tidak hanya setiap orang muda. Siapapun anak-anak Tuhan perlu memiliki karakter terbuka. Terbuka kepada Allah seluas-luasnya, tidak ada hambatan apapun, menerima suplainya, juga terbuka kepada saudara seiman. Kiranya Tuhan memberkati dan kita terus berlatih memiliki karakter terbuka ini. Puji Tuhan.